Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita mampu menjalankan puasa dengan lancar pada hari ini. Salawat berangkaikan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Adapun materi kita pada hari ini adalah mengenai tentang keluarga yang harmonis. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan haus, melainkan ini adalah momen sekolah akhlak untuk memperbaiki hubungan kita antar anggota keluarga agar tercipta suasana yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Mengapa pada bulan Ramadan ini adalah momen terbaik untuk harmonisasi? Nah, di sini perlu kita tekankan bahwa bulan Ramadan itu bukan hanya bulan keberkahan, melainkan bulan yang penuh dengan cinta. Dengan adanya bulan Ramadan ini, kita diharapkan mendapat kedekatan emosional dalam keluarga. Terbukti dengan adanya kegiatan yang kita tidak pernah lakukan setiap hari ini. Saat kita berbuka puasa, melaksanakan sahur, itu ada kedekatan emosional kita antara satu dengan yang lainnya. Kalau di hari biasa, bahkan kadang makan sendiri-sendiri ataupun mengurusi urusannya masing-masing, tapi di saat bulan Ramadan ini kita ditekankan untuk bisa makan bersama, berbuka bersama. Dan momen di bulan Ramadan ini merupakan sekolah batin atau spiritual untuk kita saat tarawih dan tadarus berjamaah, yang menciptakan suasana harmonis juga bagi suami istri, anak, ayah dengan anak, suami dengan istri. Kemudian juga sebagai keselarasan penyucian diri kita, karena puasa ini di bulan Ramadan ini melatih kita untuk sabar dan pengendalian amarah. Nah, biasanya kalau di dalam keluarga itu sering terjadi perbedaan pendapat, sering beradu kelelahan. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, lelah bekerja di luar dan kembalinya di rumah itu membawa lelah yang mungkin merasa hanya dia yang punya lelah itu. Namun adanya bulan Ramadan ini membuka kesempatan kita untuk memberikan ketenangan, melatih emosi, dan juga saling memahami dan memaafkan. Komunikasi yang positif, sehingga Ramadan ini merupakan waktu terbaik untuk mengganti keluhan dengan doa. Jadi biasanya seorang ayah ataupun suami tidak membantu istrinya dalam bulan Ramadan ini. Suami atau ayah atau istri saling melakukan pekerjaan bersama-sama. Kemudian menjadi contoh dalam kesabaran dan ketaatan sebelum kita memerintah anak. Jadi sebelumnya juga kebiasaan seorang ayah ataupun ibu dalam keluarga itu hanya memerintah. Nah, namun dalam bulan Ramadan ini diharapkan mampu, karena tadi saya bilang itu adalah sekolah akhlak. Nah, tidak hanya anak, melainkan ayah, ibu, suami, ataupun istri dalam suatu keluarga itu harus memberikan
rasa kebahagiaan Ramadan itu, dalam arti memperbaiki sebagaimana yang tertuang dalam surah Al-Furqan ayat 74 yang artinya, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, qurrata ayun, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi Ramadan ini bukan hanya memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun hablum minallah, tetapi juga hubungan dengan keluarga, hablum minan nas. Nah, jadikan rumah itu menjadi masjid kedua. Hidupkan sholat fardu itu, tarawih dan tadarus secara berjamaah. Jadi sehingga keluarga itu harmonis dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disitulah Allah turunkan ketenangan atau sakinah ke dalam rumah tersebut. Kemudian yang kedua itu meja makan sebagai ruang cerita. Gunakan waktu sahur dan berbuka itu untuk komunikasi yang hangat satu dengan yang lainnya. Hindari gadget atau kesibukan-kesibukan yang lain. Gunakan momen makan sahur dan berbuka puasa itu sebagai momen untuk saling mengapresiasi dan mendoakan, bukan untuk mengeluh dan mengkritik, apalagi menceritakan lelah kita seharian ataupun menumpahkan kesal atau amarah kita satu harian di luar rumah. Kemudian yang ketiga, saling meringankan beban atau ta'awun. Karena Ramadan ini adalah bulan yang berkah, bulan yang penuh cinta dan bulan yang penuh empati. Ayah dan anak hendaknya membantu tugas rumah tangga seperti menyiapkan takjil, atau setelah istri masak, ibu masak, nah mereka bergantian mencuci piring. Meringankan beban atau mengurangi lelah istri atau ibu adalah wujud kasih sayang atau rahmah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan materi hari ini adalah keluarga yang harmonis adalah keluarga yang saling menarik menuju surga dan ridhonya Allah melalui momentum puasa pada bulan Ramadan ini. Demikianlah materi hari ini. Semoga kita selalu dalam berkah dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Dan saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam materi yang saya sampaikan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.